Selamat datang di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Puspomal adalah badan pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berada di ibu kota Jakarta dan merupakan pembina Korps Polisi Militer Angkatan Laut yang disingkat Pomal. Puspomal mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi kepolisian militer dalam rangka menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit TNI atau TNI Angkatan Laut di lingkungan dan bagi kepentingan TNI atau TNI Angkatan Laut. Serta selaku pembina teknis Korps Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal. Keberadaan Polisi Militer Angkatan Laut tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah terbentuknya TNI Angkatan Laut pada awal-awal revolusi mempertahankan kemerdekaan. Korps Polisi Militer Angkatan Laut telah ada dan merupakan bagian dari korps yang ada di lingkungan ALRI dan turut serta mempertahankan kemerdekaan. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, melalui maklumat pemerintah nomor 6 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, di mana sebutan Polisi Tentara Laut atau PTL mulai dipergunakan khususnya di Surabaya, dikenal dengan nama Naval Police atau NP. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya untuk mengamankan laut dari ancaman dan gangguan. Maka pada tanggal 20 Februari 1946, TRI Laut membentuk pangkalan-pangkalan Angkatan Laut di setiap pelabuhan, yang di dalam struktur organisasinya terdapat unsur Kesatuan Polisi Tentara Laut atau PTL, di mana selanjutnya setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Polisi Militer di lingkungan TNI Angkatan Laut. Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan badan-badan perjuangan lainnya mempunyai nama dan sebutan yang berganti-ganti mengikuti perkembangan dan kebijakan pemimpin. Secara berturut-turut sebutannya adalah Polisi Tentara Laut atau PTL, Korps Polisi Militer atau CPM, Polisi KKOAL atau DPKKOAL, Dinas Polisi Angkatan Laut atau DPAL, Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal, Dinas Provos TNI Angkatan Laut, Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal. Namun pada tahun 1971 berdasarkan instruksi Menhankam Pangap nomor instruksi /A/51/10 Romawi tahun 1971 dan surat keputusan Kasal nomor Skep /5401.3/4 Romawi /73 sebutan polisi militer dirubah menjadi Provos TNI Angkatan Laut. Pada tahun 1984 berdasarkan Kep Pangap nomor Kep /0-P/2 Romawi /1984 tanggal 4 Februari 1984 memutuskan dan menetapkan aparat kepolisian militer di lingkungan ABRI hanya ada satu, yaitu Polisi Militer disingkat POM, dan merupakan suatu kecabangan dalam TNI Angkatan Darat dengan sebutan Korps Polisi Militer atau CPM. Seiring berjalannya reformasi, berdasarkan TAP MPR nomor 6/MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan TAP MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri yang selanjutnya nama ABRI menjadi TNI.
Selanjutnya pada tahun 2002 Pang TNI mengeluarkan Kepang TNI nomor Kep-06-2 Romawi _2002 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur POM TNI sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI, dan surat keputusan Panglima TNI nomor Skep-306-4 Romawi _2002 tentang pengesahan prosedur dan mekanisme kerja POM TNI yang kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing angkatan. Maka dikeluarkanlah keputusan Kasal nomor Kep-05-9 Romawi _2002 tanggal 9 September 2002 tentang likuidasi Dinas Provos TNI Angkatan Laut dan pembentukan Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau POMAL yang diawali upacara likuidasi pada tanggal 29 September 2002 yang ditandai dengan penerimaan pusara Wijna Wira Widayaka. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan peralatan POMAL, maka Kepala Staf Angkatan Laut mengeluarkan surat keputusan nomor Skep-4450-9 Romawi _2005 tanggal 1 September 2005 tentang struktur Korps dan kejuruan personil militer TNI Angkatan Laut yang di dalamnya polisi militer ditetapkan sebagai Korps di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan pada tahun 2008 berdasarkan Perpang TNI nomor Perpang _34-6 Romawi _2008 tanggal 3 Juli 2008, penyebutan POMAL Mabesal berubah menjadi Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan merupakan pembina teknis Korps Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL. Puspomal sebagai pembina Korps Polisi Militer Angkatan Laut merupakan badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan berada langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut, dipimpin oleh perwira tinggi berbintang 1. Berdasarkan Kep Kasal nomor Kep-351-3 Romawi _2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang struktur jabatan Puspomal, terdiri dari 1. Unsur pimpinan, yaitu Dan Puspomal dan Wadan Puspomal. 2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu Dirbinum, Dirbin Litpam, Dirbin Gaktim, Dirbin Gakum yang dijabat oleh seorang kolonel. Unsur pelaksana, yaitu Dan Satlak yang dijabat oleh seorang letnan kolonel. Sesuai dengan rencana strategis pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, saat ini Puspomal sedang melaksanakan validasi organisasi, di mana Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang 2. Dirgahayu Polisi Militer Angkatan Laut pada hari ulang tahunnya yang ke-73 tanggal 20 Februari 2019. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang tinggi kepada jajaran Polisi Militer Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Puspomal Laksamana Perdana TNI Dr. Nasali Lempu SHMH atas pengangkatan saya sebagai warga kehormatan Polisi Militer Angkatan Laut. Sungguh ini merupakan satu kehormatan sekaligus kebanggaan saya dan keluarga saya. Terima kasih dan penghargaan atas pengangkatan saya sebagai warga kehormatan Polisi Militer Angkatan Laut. Selamat dan dirgahayu Polisi Militer Angkatan Laut. Saya Laksamana Purnawirawan Indroko Sastrowiryono selaku mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-73 Polisi Militer Angkatan Laut. Semoga di dalam melaksanakan tugas
penegakan disiplin dan hukum khususnya TNI Angkatan Laut dapat lebih profesional lagi dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Saya bangga terhadap semua tindak dan operasional Polisi Militer Angkatan Laut. Saya bangga terhadap Polisi Militer Angkatan Laut yang selama ini telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang semua itu tidak lain karena selalu berpedoman kepada Wisna Wira Widayaka. Selamat ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut Dirgahayu. Harapan saya ke depan, Pomal akan terus menunjukkan prestasi, apalagi dengan nantinya bertambah besar Pomal, job juga sudah dinaikkan, akan dinaikkan menjadi bintang 2, dan bertambahnya Lantamal, berarti bertambah pula Pomal di daerah-daerah. Harapan saya juga, seperti selalu saya sampaikan kepada Komandan Pomal, agar Pomal juga memiliki mobile team yang bisa bergerak ke daerah-daerah untuk mengecek bagaimana kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum atau peraturan-peraturan baru agar di daerah tidak ketinggalan. Selamat hari ulang tahun Pomal, semoga tetap jaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada Pomal pada hari ulang tahun yang ke-73 bahwa Angkatan Laut Indonesia harus menjadi angkatan yang kuat dan besar. Pembangunan kekuatan laut harus didasarkan pada fakta yang ada. Nah, untuk mengatasi atau mampu menguasai wilayah tersebut, mau nggak mau Angkatan Laut harus dibagi menjadi 3 wilayah, karena kita punya 45 bujur timur dan span of control hanya bisa dilakukan menjadi 3 bagian, wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, dengan demikian maka 3 armada adalah suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Panglima armada harus bintang 3, dan untuk menjaga disiplin para anggota TNI AL, mau nggak mau Pomal pun harus mengikuti pengembangan kekuatan tersebut. POM TNI Angkatan Laut, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga ke depan POM Angkatan Laut lebih profesional dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya melihat bahwasanya Pomal sangat disegani, tegas tetapi tidak kasar. Dia mempunyai etika yang baik, kemudian sopan santun dan karakter yang bagus. Ini harus dipertahankan. Kemudian juga nantinya pengembangan Pomal tidak hanya tugas-tugas rutin, tetapi juga dikembangkan di dalam pendidikan untuk menambah ilmu dan juga penugasan, termasuk petugas keluarga dan lain sebagainya. Ini harus diisi oleh personel dari POM TNI Angkatan Laut. Saya berharap sekali lagi POM Angkatan Laut akan menjadi sosok yang disegani dan profesional. Selamat ulang tahun ke-73 POM TNI Angkatan Laut. Saya Laksamana TNI Purnawirawan Agus Wartono sebagai warga kehormatan Pomal mengucapkan Dirgahayu Pomal, semoga semakin jaya dan semakin profesional. Saya berharap bahwa Pomal meskipun menghadapi era digitalisasi, namun demikian tetap harus mempelajari peperangan konvensional. Dengan demikian, apapun yang ditugaskan oleh negara, Pomal mampu melaksanakannya. Dirgahayu Korps Polisi Militer Angkatan Laut yang ke-73, semoga tetap jaya. Wisna Wira Widayaka. Polisi Militer
TNI Angkatan Laut menjadi kebanggaan kita semua. Tidak hanya menjadi kebanggaan dari keluarga besar Polisi Militer, juga kebanggaan dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. Saya juga bersyukur bahwa saya mendapat kesempatan diangkat sebagai keluarga besar dari Polisi Militer Angkatan Laut. Puspomal akan semakin jaya dan semakin maju dan menjadi kebanggaan tidak hanya Angkatan Laut, juga menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dirgahayu Puspomal ke-73. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam setiap pengabdian kita yang terbaik bagi bangsa dan negara, utamanya dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jales Viva, Jaya Mahe. Berkenaan dengan hari ulang tahun Puspomal ke-73, saya mengucapkan Dirgahayu, semoga Puspomal terus jaya dan dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi TNI Angkatan Laut. Pesan saya pada peringatan hari ulang tahun Puspomal ini tentu saja berkaitan dengan pengembangan organisasi Puspomal di hadapan dengan kekinian yang harus selalu mampu menjawab tantangan penugasan. Di antaranya tetap menjadi contoh bagi prajurit yang lain dalam rangka penegakan hukum dan disiplin. Yang berikutnya, mengembangkan kemampuan dalam rangka penyidikan dan penyelidikan sebagai Polisi Militer Angkatan Laut. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut, antara lain adalah melengkapi alutsista, alat perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Puspomal. Selaku Kepala Staf Angkatan Laut, saya mengucapkan Dirgahayu HUT ke-73 Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Saya berharap momentum peringatan HUT ke depan menjadikan Polisi Militer Angkatan Laut semakin profesional dalam menjalankan tugas, dihadapkan dengan era globalisasi yang serba terbuka dan transparan. Terkait hal tersebut, tentunya harapan saya agar seluruh prajurit TNI Angkatan Laut tidak terpengaruh dan tetap konsisten dalam melaksanakan tugas. Polisi Militer TNI Angkatan Laut selaku Balakpus yang berkedudukan di bawah Kasal dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan prajurit TNI Angkatan Laut mampu menjaga netralitas, soliditas, sinergitas TNI, Polri guna mensukseskan pemilu tahun 2019. Semoga Korps Polisi Militer Angkatan Laut semakin jaya. Widnya Wira Widyayaka, Jales Viva, Jaya Mahe. Polisi Militer Angkatan Laut memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib, dan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, Pomal mengemban 8 fungsi kepolisian militer, yaitu 1. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, yaitu tindakan penyelidikan untuk mencegah, mencari, dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta segala tindakan secara fisik untuk melindungi suatu objek terhadap segala bahaya. 2. Penegakan hukum, yaitu kegiatan yang terus-menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin kepastian hukum melalui tahap-tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 3. Penegakan disiplin dan tata tertib, yaitu kegiatan yang terus-menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin tata tertib dan disiplin serta ketentraman. 4. Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. 5. Pengurusan tahanan dan guna tertib militer, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat, pembinaan kejiwaan, dan penggunaan tenaga tahanan. 6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat, pembinaan kejiwaan, dan penggunaan tenaga tawanan perang, penyelenggaraan kam-kam interniran perang atau tahanan, operasi militer atau tawanan perang. 7. Pengawalan protokoler kenegaraan,
yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan terhadap presiden, wakil presiden, dan tamu negara dalam perjalanan dan tempat tinggalnya. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI, yaitu kegiatan penegakan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut selain melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian militer, Pomal juga dilibatkan dalam berbagai medan penugasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti diantaranya Operasi Militer Indonesia I di Aceh tahun 2001 hingga 2002. Operasi Militer Indonesia II di Aceh tahun 2003 sampai 2004, Operasi Militer Indonesia III 2004-2005, Satgas MPU TNI Kontingen Garuda Unifil tahun 2007 sampai dengan sekarang. Membantu tugas Polri dalam rangka Kamtibmas, membantu penanggulangan bencana alam, SAR, dan bantuan kemanusiaan. Prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Polisi Militer Angkatan Laut tidak hanya membawa nama satuan, namun juga individu-individu prajurit Pomal. Dan prestasi tersebut bukan hanya pada tingkat internal angkatan, namun sudah sampai pada level internasional. Prestasi-prestasi yang diraih oleh prajurit Korps Polisi Militer Angkatan Laut tidak lepas dari dukungan dan peran serta keluarga, khususnya istri tercinta yang tergabung dalam organisasi Jalas Tenastri cabang berdiri sendiri Puspomal. Sesuai dengan sifat tugas kepolisian militer, diperlukan kecakapan teknis yang tinggi. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti, dan polisi militer harus menjalankan tugas dan wewenang setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya, sehingga dapat mewujudkan jati diri Polisi Militer Angkatan Laut yang profesional, tertib, disiplin, tegas, lugas, dan berwibawa. Kami bukan yang terbesar, tetapi kami adalah prajurit yang terpilih, terlatih, militan, dan profesional, siap mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. TNI, Prajurit, Polisi, Militer.